Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wahyuni dari kelas PSF NIM 4021986 dari kelompok amanah akan mempresentasikan tentang laporan praktikum perbankan syariah penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik bilbai pada usaha bentol curah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad, penjelasan tentang rumusan masalah ke-1, ke-2, dan ke-3, serta penutup. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik bilbai. Pengertiannya, ijarah muntahiyah bitamlik atau financial leasing with purchase option atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat di kalangan para fuqaha klasik. Untuk mencari definisinya, kita harus mengurai kata yang terkandung di dalamnya secara etimologi. Selanjutnya baru kita dapat menyimpulkan definisi secara keseluruhan secara terminologi. Asal susunan katanya, ijarah al-muntahiyah bitamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari at-tajir atau al-ijarah atau sewa dan at-tamlik atau kepemilikan. At-tajir menurut bahasa diambil dari kata al-ajru, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan dan juga dimasukkan dengan pahala. Adapun al-ijarah, nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas pula. Sedangkan at-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah, ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa, dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti terhadap nilai barang, maka bisa disebut dengan akad jual beli. Apabila kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti atas manfaat tersebut, maka bisa disebut dengan persewaan. Adapun menurut Hasbi Ramli, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa atau pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN MUI /3/2002. Ijarah muntahiyah bitamlik memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak yang melakukan al-ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. 2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah muad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
Berdasarkan pengertian akad ijarah muntahiyyah bitamlik baik oleh para tokoh dan undang-undang yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah muntahiyyah bitamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Bank syariah wajib melaksanakan pembiayaan akad ijarah pembiayaan akad ijarah muntahiyyah bitamlik harus sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dalam transaksi pembiayaan. Berdasarkan akad ijarah muntahiyyah bitamlik, tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nasabah sejak awal sebelum masa sewa berakhir. Resiko yang dihadapi oleh bank syariah apabila menggunakan akad pembiayaan ijarah muntahiyyah bitamlik yang bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah, maka yang terjadi adalah berlakunya azas hukum batal demi hukum. Adapun rukun dan syarat akad ijarah muntahiyyah bitamlik, yaitu dalam pelaksanaan ijarah muntahiyyah bitamlik mengacu dari pasal rukun dan syarat akad ijarah muntahiyyah bitamlik sama dengan syarat dan rukunnya. Akad ijarah pada umumnya itu rukun akad ijarah adalah penyewa atau mustajir atau dikenal dengan lease, yaitu pihak yang menyewa objek sewa dalam perbankan. Penyewa adalah nasabah. Pemilik barang muajir dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa barang atau objek sewa atau makjur adalah barang yang disewakan, dan ijab kabul adalah serah terima barang. Syarat dalam akad ijarah muntahiyyah bitamlik suatu beda antara lain yaitu mukjir atau pihak yang menyewakan dengan mustajir atau pihak penyewa, diakhiri dengan pembelian makjur atau objek ijarah oleh mustajir atau pihak penyewa. Ijarah muntahiyyah bitamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyyah bitamlik berakhir. Mustajir atau penyewa dalam akad ijarah muntahiyyah bitamlik dilarang menyewakan dan atau menjual makjur atau benda yang disewa. Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyyah bitamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. Sementara itu secara terpisah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN/MUI/3/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyyah bitamlik, syarat dan ketentuan syahnya akan IMBT hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, yakni pihak yang melakukan akad ijarah muntahiyyah bitamlik harus menyelesaikan akad ijarahnya terlebih dahulu. Artinya akad pemindahan kepemilikan atas barang baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Adapun manfaat dari transaksi akad ijarah muntahiyyah bitamlik yaitu 1. Default atau nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. 2. Rusak aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank atau pemberi sewa. 3. Berhenti. Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.
Landasan hukum akad ijarah muntahiyah bitamlik yang bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat yang di dalam surat Al-Baqarah ini memperbolehkan memperjualbelikan air susu dan konsekuensinya bagi anak dan ibu serta anak-anak dan saudara ibu yang menyusui, karena ayat ini menghimbau agar memberikan honor yang layak dan telah disepakati oleh masyarakat setempat atau memenuhi standar regional, nasional, ataupun internasional. Ayat ini juga mengingatkan agar tidak ada yang dirugikan dan terancam jiwanya dalam melakukan hubungan sosial dan ekonomi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang profil usaha dari nasabah pentol corah, yaitu usaha pentol corah adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang berdiri sejak Desember 2017. Usaha ini menyediakan makanan berupa guna untuk kebutuhan sehari-hari. Harga pentol corah ini terjangkau dan halal, berkualitas, dan kebersihannya sudah terjamin dan sudah tidak diragukan lagi. Karena sudah banyak pelanggan yang membeli pentol corah ini di tempat Ibu Siska dan mereka tidak pernah kecewa. Usaha pentol corah ini terletak di Dusun Banggel, Desa Galak, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo, tepatnya perempatan Banggel ke arah timur arah Bungkal. Usaha pentol corah letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya Dusun Banggel dan dekat dengan lingkungan masyarakat dan juga sekolah SMAN 1 Selaung. Dalam memasarkan barang dagangannya, Ibu Siska membuat akun Facebook dan WA. Tujuannya agar pelanggan dapat dengan mudah mengetahui usaha ini dan bagi konsumen baru dapat mempermudah untuk mengetahui alamat lengkap usaha pentol corah ini. Strategi tersebut dilakukan oleh pengelola ini untuk menunjang penjualan pentol corah agar terus mengalami peningkatan. Di samping menjual pentol corah, juga menjual bahan-bahan kue dan plastik. Dengan dijalankannya usaha sampingan tersebut, maka secara langsung akan menambah penghasilan dari usaha pentol corah ini. Profil nasabah pada usaha pentol corah, yaitu Ibu Siska adalah pemilik sekaligus pengelola dari usaha pentol corah yang bertempat tinggal di Dusun Banggel, Desa Galak, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan usahanya, beliau dikenal rajin, selalu semangat dan yakin. Ibu Siska dibantu oleh 2 orang anaknya dalam menjalankan usahanya. Karena kebanyakan pelanggan dilayani oleh anaknya, beliau terus melatih anaknya untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap warung Ibu Siska ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah pertama saya, yaitu apa yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan IMPT Bilbai di Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik Bilbai pada usaha pentol corah. Yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik Bilbai pada usaha pentol corah terdapat beberapa tahap, mulai dari pencarian nasabah hingga pembiayaan angsuran. Tahap tersebut secara rinci ada sebagai berikut. Pertama, proses pencarian nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu satu kelompok yang terdiri dari 6 orang.
Awalnya kami mencari usaha yang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk modal usaha. Kemudian kami menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan ini. Dan usaha tersebut adalah usaha pentol jora. Selanjutnya kami menemui pengelola usaha tersebut dan menawarkan pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Kedua, setelah pengelola usaha pentol jora menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, dan jumlah setiap angsuran. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar 300.000 dengan jangka waktu pembiayaan 1 bulan dan angsuran setiap bulan sebesar 111.000. Ketiga, kami mewakili pengelola usaha pentol jora melakukan pengajuan pembiayaan IMBT kepada pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK serta fotokopi buku tabungan mini bank milik masing-masing anggota kelompok. Keempat, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan analisis 5C dan 1S dan mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Yang kedua yaitu bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah ijarah muntahiyah bitamlik pada usaha pentol jora. Upaya strategi penanganan pembiayaan bermasalah ijarah muntahiyah bitamlik pada usaha pentol jora dapat dilakukan dengan cara yaitu A. Rescheduling atau penjadwalan ulang. Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, dan perubahan besaran angsuran pembiayaan sehingga nasabah usaha dagang pentol jora diberikan jangka waktu pembiayaan dan diberikan keringanan. Hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran sehingga dari pihak nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Hanya dapat melakukan rescheduling pembiayaan terhadap anggota yang mengalami pada penurunan kemampuan untuk membayar dan tidak berdasarkan tunggakan yang ditentukan selain bulan tetapi berdasarkan atas permintaan dari pihak anggota karena ada masalah dalam kemampuan membayar dan keputusan komite pembiayaan. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan ulang. Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Anggota yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan, pembiayaan dapat dipertimbangkan untuk melakukan persyaratan ulang. Margin yang diajukan nasabah usaha pentol jora yaitu 33.000, jadi nasabah yang harus di reconditioning harus berdasarkan atas persetujuan keputusan komite dalam pembiayaan. Yang ketiga, restructuring atau penataan ulang dengan menambah jumlah pembiayaan, 2 dengan menambah modal, 3 dengan menyetor uang tunai, 4 tambahan dari pemilik semua penyelamatan pembiayaan harus melalui persetujuan dari Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, jadi nasabah dalam usahanya bangkrut atau usahanya kurang modal, maka dapat melakukan restructuring terhadap anggota tersebut, tapi harus melalui persetujuan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Semua penyelamatan pembiayaan harus melalui persetujuan dari pihak komite pembiayaan. Apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, jadi nasabah dalam usahanya bangkrut atau usahanya kurang modal, maka dapat melakukan
restrukturing terhadap nasabah, tapi harus melalui persetujuan dari pihak Laboratorium Manajemen Syariah YN Ponorogo. Yang ketiga yaitu bagaimana keuntungan yang diperoleh pelaku pembiayaan ijarah membayar bitamlik pada usaha pentadharah. Yang pertama, mendapatkan dana pinjaman dalam waktu dekat. Keuntungan dari pembiayaan IMBT yang pertama kali dirasakan oleh pengelola usaha pentadharah yaitu bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa adanya bunga. Pengelola usaha pentadharah merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena ia sangat membutuhkan dana pinjaman tersebut guna memenuhi permintaan dari konsumen. Omset penjualan meningkat. Adanya dana pinjaman dari pembiayaan IMBT membuat modal yang dimiliki pengelola usaha pentadharah jadi bertambah, sehingga untuk dapat modal balik dalam membuat pentadharah dan perlengkapan pembuatan pentadharah lainnya. 3. Usaha menjadi lebih berkembang. Adanya pelaksanaan pembiayaan IMBT ini juga memberikan dampak pada semakin dikenalnya usaha ini oleh masyarakat sekitar, sebab mereka tahu bahwa pada usaha pentadharah ini memiliki rasa yang enak dan berkualitas, sehingga mereka menjadi sering membeli pentadharah ini. Pada pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik pada usaha pentadharah memberikan beberapa keuntungan bagi pelakunya, yakni nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak bisa mendapatkan dana dalam jangka pendek, nasabah dapat mengembangkan usahanya, dan nasabah merasa aman serta bebas dari ikatan utang rentenir. Sekian dari penjelasan tadi. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.